Selamat datang dalam mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia dan Administrasi Perkantoran di Politeknik Statistika STIS. Pada pertemuan pertama ini, kita akan membahas topik pendahuluan, referensi dan sumber pustaka. Untuk mendukung pembelajaran ini, terdapat beberapa buku referensi atau sumber pustaka yang digunakan. Di antaranya adalah buku karya Pate Zalripai berjudul Manajemen Sumber Daya Manusia untuk Perusahaan dari Teori ke Praktik, edisi kedua cetakan keempat tahun 2011. Kemudian, buku karya Melayu SP Hasibuan, Manajemen Sumber Daya Manusia, edisi revisi cetakan ke-15 tahun 2011. Selanjutnya, ada buku karya T. Hani Handoko, Manajemen Personalia dan Sumber Daya Manusia, edisi kedua, cetakan ke-18 tahun 2011. Referensi internasional menggunakan buku Gary Dessler, Human Resource Management, edisi ke-12 tahun 2011. Untuk topik perkantoran, referensi yang digunakan adalah buku De Liang Gi, Administrasi Perkantoran Modern, edisi keempat, cetakan ke-9 tahun 2009. Kemudian, buku karya Profesor Sedarmayanti, Dasar-dasar Pengetahuan tentang Manajemen Perkantoran, cetakan ketiga tahun 2009. Serta buku opsional karya Zulkifli Amsyah berjudul Manajemen Kearsipan tahun 2005. Selain buku, terdapat beberapa tambahan referensi berupa peraturan perundangan. Di antaranya adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, materi sosialisasi PP 94 Tahun 2021 tentang disiplin PNS, serta Peraturan Kepala BPS. Nomor 6 Tahun 2013 tentang penempatan dan pemindahan pegawai BPS. Referensi hukum lainnya meliputi Peraturan Kepala BPS Nomor 7 Tahun 2013 tentang Kode Etik Pegawai BPS, Peraturan Pemerintah 37 Tahun 2004 tentang larangan PNS menjadi anggota parpol, dan Peraturan Pemerintah 11 Tahun 2017 tentang manajemen pegawai negeri sipil. Kita juga akan mengacu pada Peraturan Kepala BKN Nomor 1 Tahun 2013 tentang ketentuan pelaksanaan penilaian prestasi kerja PNS beserta petunjuk teknis dan formulir SKP terkait. Materi tentang HCDP dan audit SDM oleh Subagio Debi juga menjadi acuan. Terkait pengelolaan keuangan dan aset, referensi yang digunakan meliputi Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang pengelolaan barang milik negara atau daerah. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang pelaporan keuangan dan kinerja instansi pemerintah. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan negara, serta Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang perbendaharaan negara. Terakhir, terkait pengadaan, kita mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang pengadaan barang jasa pemerintah yang telah mengalami perubahan melalui Perpres Nomor 35 Tahun 2011 dan Perpres Nomor 70 Tahun 2012. Silabus perkuliahan. Berikut adalah gambaran besar silabus perkuliahan kita. Materi akan dimulai dengan pendahuluan MSDM dan administrasi perkantoran. Kemudian dilanjutkan dengan pengadaan karyawan, penilaian prestasi kerja atau PPK dan kompensasi, perencanaan karir dan mutasi, integrasi dan pemeliharaan, serta disiplin dan pemberhentian pegawai. Kita juga akan membahas sistem informasi manajemen SDM dan perkantoran sebelum memasuki ujian tengah semester atau UTS. Setelah UTS, materi akan berlanjut ke pengembangan SDM BPS, reformasi birokrasi SDM dan perkantoran, organisasi dan komunikasi, pengadaan barang dan jasa, pengelolaan barang milik negara daerah dan kearsipan, manajemen keuangan negara,
dan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Perkuliahan akan ditutup dengan ujian akhir semester atau UAS. Outline materi hari ini. Secara spesifik, outline materi untuk sesi manajemen SDM dan administrasi perkantoran. Hari ini mencakup 3 bagian utama. Pertama, pendahuluan. Kedua, manajemen, yang meliputi pengertian, tujuan, unsur, dan fungsinya. Ketiga, manajemen SDM yang membahas definisi, terminologi, pendekatan, cakupan, fungsi, dan prinsip. Dan keempat, manajemen administrasi perkantoran yang mencakup definisi, terminologi, fungsi, dan tujuannya. Konsep dasar manajemen. Mari kita mulai dengan memahami apa itu manajemen. Manajemen adalah ilmu dan seni mengatur proses pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber daya lainnya secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan tertentu. Perlu diingat bahwa manajemen hanyalah merupakan alat untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Ada pepatah yang mengatakan, "Getting things done through other people." Mary Parker Follett mendefinisikan manajemen sebagai seni dalam menyelesaikan pekerjaan melalui orang lain. Sementara itu, menurut Stoner, manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan usaha-usaha para anggota organisasi dan penggunaan sumber daya organisasi lainnya agar mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Intinya adalah pemanfaatan sumber daya secara efektif dan efisien. Manajemen dapat dipandang sebagai ilmu maupun seni. Sebagai ilmu, Luther Gulick menyatakan bahwa manajemen adalah bidang ilmu pengetahuan atau science yang berusaha secara sistematis untuk memahami mengapa dan bagaimana manusia bekerja sama untuk mencapai tujuan dan membuat sistem kerjasama ini lebih bermanfaat untuk kemanusiaan. Prinsip dan konsep manajemen dapat dipelajari, dan pengambilan keputusan atau decision making dapat didekati dengan kaidah-kaidah ilmiah. Objek dan sarana manajemen adalah elemen-elemen yang bersifat materi. Dalam penerapannya, manajemen memerlukan ilmu lain seperti ekonomi, statistik, akuntansi, dan matematika. Di sisi lain, manajemen sebagai seni dipengaruhi dan didukung oleh sifat-sifat dan bakat para manajer, naluri, perasaan, intelektual, serta kekuatan pribadi yang kreatif dan skillnya. Lantas, mengapa manajemen dibutuhkan? Pertama, untuk mencapai tujuan. Kedua, untuk menjaga keseimbangan antara berbagai tujuan yang mungkin bertentangan. Dan ketiga, untuk mencapai efisiensi serta efektivitas. Berbicara mengenai tujuan atau goal, terdapat dua jenis orientasi. Jika organisasinya adalah perusahaan atau business organization, tujuannya adalah mendapatkan laba, di mana prinsip kegiatannya harus rasional dan manajernya profesional. Namun, jika organisasinya adalah organisasi sosial atau pemerintahan, public organization, tujuannya adalah pengabdian sosial. Dalam manajemen, terdapat unsur-unsur yang dikenal dengan istilah 6M plus T. Unsur-unsur tersebut adalah man atau manusia, money atau uang, machine atau mesin, methods atau metode, material atau bahan, market atau pemasaran, dan time atau waktu. Kita juga perlu memahami lingkungan manajemen. Jika digambarkan dalam diagram lingkaran yang menunjukkan lapisan pengaruh terhadap tujuan, maka di pusatnya terdapat tujuan. Di lapisan dalam, terdapat fungsi-fungsi seperti HRM atau manajemen personalia, manajemen finansial, manajemen pemasaran, manajemen operasional atau produk, dan lain-lain. Sedangkan di lapisan luar atau lingkungan eksternal, terdapat faktor peraturan pemerintah, tingkat persaingan, dan daya beli penduduk. Sistem produksi dan fungsi manajemen. Dalam sistem produksi atau manajemen untuk mencapai tujuan perusahaan, terdapat alur masukan, proses, dan keluaran. Masukan atau input terdiri dari manusia, modal, bahan, mesin, teknologi, dan pemasaran. Kemudian masuk ke tahap proses yang merupakan fungsi manajemen. Fungsi ini meliputi perencanaan, pengorganisasian, penstafan, kepemimpinan, penggerakan, dan pengendalian.
Hasil akhirnya adalah keluaran atau output yang menjadi tujuan perusahaan, berupa barang berkualitas, jasa berkualitas, layanan berkualitas, dan pelanggan yang puas. Secara lebih rinci, fungsi manajemen mencakup forecasting, planning, termasuk budgeting, organizing, staffing, atau assembling resources, directing atau commanding, leading, coordinating, motivating, controlling, dan reporting. Perlu dicatat bahwa beberapa penulis mungkin menggabungkan hal-hal yang tidak memiliki perbedaan prinsip. Sebagai contoh, penyederhanaan dalam diagram alur fungsi manajemen. Forecasting dan planning sering digabung menjadi planning. Organizing tetap berdiri sendiri. Staffing tetap staffing. Sedangkan directing, leading, coordinating, dan motivating sering dikelompokkan ke dalam fungsi directing atau leading. Terakhir, controlling dan reporting digabung menjadi controlling. Mari kita jelaskan satu persatu fungsi-fungsi tersebut. Forecasting adalah kegiatan meramalkan, memproyeksikan, atau mengadakan taksiran di masa depan. Hal ini dapat didasarkan atas insting atau naluri, maupun metode ilmiah dengan dasar perilaku data masa lalu, baik dengan metode sederhana maupun canggih sebagai penentu tujuan. Planning adalah merencanakan dari awal atau persiapan sampai dengan akhir atau penyelesaian. Ini mencakup menetapkan jawaban atas pertanyaan what, apa, why, mengapa, where, di mana, when, kapan, who, siapa, dan how, bagaimana sesuatu akan dilaksanakan. Organizing adalah menetapkan organisasi yang meliputi pengelompokan kegiatan, penetapan tugas, fungsi, wewenang, dan tanggung jawab unit, serta kedudukan dan sifat hubungan masing-masing unit. Staffing adalah penyusunan personalia dalam organisasi. Kegiatannya meliputi analisis jabatan, pengadaan tenaga kerja seperti pengumuman dan seleksi, pemanfaatan dan pengembangan karyawan, kompensasi, kedisiplinan, serta evaluasi dan pengendalian mutu. Directing adalah memberikan bimbingan, saran, dan perintah kepada bawahan dalam pelaksanaan tugas masing-masing, termasuk mengkoordinasi berbagai unsur organisasi agar efektif menuju tujuan yang diinginkan. Leading adalah pekerjaan yang dilakukan oleh manajer yang menyebabkan orang lain bertindak. Contohnya antara lain mengambil keputusan, mengadakan komunikasi, memberi semangat dan dorongan kepada bawahan, serta memperbaiki bawahan agar terampil. Coordinating adalah mengusahakan agar tidak terjadi percekcokan, kekacauan, ataupun kekosongan kegiatan. Kemudian menghubungkan, menyatupadukan, dan menyelaraskan pekerjaan, misalnya melalui pertemuan, diskusi, atau nasihat. Motivating bertujuan mendorong bawahan agar secara sukarela mengerjakan yang diperintahkan. Ini menciptakan suasana agar timbul inspirasi dan semangat yang besar dalam melakukan tugas, serta mendorong kreativitas anak buah. Controlling adalah mengadakan penilaian dan evaluasi, sekaligus mengadakan koreksi, agar bawahan dapat melakukan tugas dengan benar. Ini dilaksanakan dengan melakukan pemeriksaan hasil dan pencocokan dengan standar atau aturan. Terakhir, reporting adalah menyampaikan perkembangan pelaksanaan pekerjaan, menyampaikan laporan hasil pekerjaan, memberikan evaluasi tentang hasil pekerjaan, serta usulan penyempurnaannya di masa yang akan datang. Manajemen Sumber Daya Manusia, MSDM. Sekarang kita masuk ke pembahasan manajemen sumber daya manusia atau MSDM. Melihat sejarah perkembangannya, unsur man berkembang menjadi manajemen sumber daya manusia, terjemahan dari manpower management, yang dikaji secara makro di mana karyawan dianggap sebagai aset perusahaan. Ada juga istilah manajemen kepegawaian atau manajemen personalia, terjemahan dari personel management, yang dikaji secara mikro di mana karyawan dianggap sebagai faktor produksi. Saat ini, istilah yang sering digunakan adalah human capital. Apa definisi MSDM? Menurut Hasibuan, MSDM adalah aktivitas manajemen yang bertanggung jawab untuk menarik,
mengembangkan, memotivasi, dan memelihara tenaga kerja agar berkarya tinggi dalam organisasi. Sedangkan menurut Dessler, HRM is the process of acquiring, training, appraising, and compensating employees, and of attending to their labor relations, health and safety, and fairness concern. Kesimpulannya, karyawan adalah perencana dan pelaku yang berperan aktif di aktivitas perusahaan. Fokus kajian MSDM adalah masalah tenaga kerja manusia yang diatur menurut urutan fungsi-fungsinya, agar efektif dan efisien dalam mewujudkan tujuan perusahaan, karyawan, dan masyarakat. MSDM melibatkan orang bergerak maju secara cerdik dan mengintegrasikan keinginan perkembangan individu dengan perkembangan tujuan organisasi. Dalam terminologi komponen MSDM, kita mengenal beberapa istilah. Pengusaha adalah orang yang menginvestasikan modal untuk memperoleh pendapatan yang tergantung dari laba. Karyawan adalah orang yang menjual jasa pikiran atau tenaganya untuk mendapatkan kompensasi yang ditetapkan terlebih dahulu. Karyawan operasional adalah mereka yang secara langsung mengerjakan sendiri tugas sesuai perintah atasan. Karyawan manajerial adalah orang yang berhak memerintah bawahannya dan mencapai tujuannya melalui kegiatan orang lain. Manajer atau pemimpin adalah seseorang yang karena wewenang atau kepemimpinannya mengarahkan orang lain untuk mencapai tujuan. Manajer lini memiliki wewenang lini untuk mengarahkan eksekusi pekerjaan anak buahnya, sedangkan manajer staf hanya berhak memberikan saran atau pelayanan kepada manajer lini. Dalam mempelajari MSDM dikenal 3 pendekatan. Pertama, pendekatan mekanis yang menitik beratkan analisisnya kepada spesialisasi, efektivitas, standarisasi, dan memperlakukan karyawan sama dengan mesin. Keuntungannya, karyawan makin terampil, namun kelemahannya adalah membosankan dan mengurangi kreativitas. Kedua, pendekatan paternalis, di mana pengarahan kepada bawahan menggunakan model kebapakan dengan memberikan fasilitas dan kemudahan-kemudahan. Dampaknya, karyawan dapat menjadi malas, manja, dan produktivitasnya rendah. Ketiga, pendekatan sistem sosial yang menjalin kerjasama harmonis antara sesama karyawan, atasan, dan bawahan dengan pemikiran adanya saling ketergantungan. Masing-masing dianggap mempunyai peran, dan dengan sistem ini diharapkan keluaran yang maksimal. Perlu dicatat bahwa pendekatan mana yang efektif tergantung dari situasi dan keadaan yang dihadapi manajer yang bersangkutan. Pendekatan masa lalu dapat digunakan sebagai cermin untuk masa depan. Cakupan MSDM meliputi berbagai hal, antara lain menetapkan jumlah, kualitas, dan penempatan tenaga kerja yang efektif, menetapkan penarikan, seleksi, dan penempatan karyawan, menetapkan program kesejahteraan, pengembangan, dan pemberhentian, meramalkan penawaran dan permintaan tenaga kerja di masa depan, memantau undang-undang perburuhan dan kebijakan balas jasa perusahaan sejenis, memantau kebijakan teknik perkembangan serikat buruh, melaksanakan pendidikan, pelatihan, dan penilaian prestasi karyawan, mengatur mutasi karyawan baik vertikal maupun horizontal, mengatur pensiun, pemberhentian, dan pesangon, serta memantau perkembangan ekonomi, khususnya inflasi dan perkembangan perusahaan. Fungsi-fungsi MSDM secara garis besar meliputi perencanaan, analisis pekerjaan dan masa depan ekonomi, pengadaan, penarikan dan seleksi, pengarahan dan pengorganisasian, pengembangan, penilaian prestasi, bimbingan, disiplin dan latihan, kompensasi, evaluasi pekerjaan, pengupahan, insentif, pengendalian, pengintegrasian, pemeliharaan, perburuhan, pelayanan, keamanan, dan kesehatan, pemberhentian, dan kedisiplinan. Regulasi ASN. Selanjutnya, kita membahas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara atau ASN. Presiden merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam kebijakan, pembinaan profesi, dan manajemen ASN. Presiden mendelegasikan sebagian kewenangan ke Kementerian PANRB, Komisi ASN,
LAN, dan BKN. Pegawai ASN terdiri atas PNS dan PPPK atau pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Manajemen ASN terdiri atas manajemen PNS dan manajemen PPPK. Sebagai catatan penting, undang-undang yang mengatur ASN saat ini telah diperbarui menjadi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 yang menggantikan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014. Harap lakukan penyesuaian materi secara mandiri. Struktur jabatan ASN terdiri dari Jabatan Pimpinan Tinggi Utama, Eselon 1A Kepala LPNK, JPT Madya, Eselon 1A dan 1B, JPT Pratama, Eselon 2, Jabatan Administrator, Eselon 3, Jabatan Pengawas, Eselon 4, serta Jabatan Pelaksana, Eselon 5 dan Fungsional Umum. Selain itu, terdapat jabatan fungsional yang terbagi menjadi keahlian dan keterampilan. Komisi Aparatur Sipil Negara atau KASN berwenang mengawasi setiap tahapan proses pengisian jabatan pimpinan tinggi, mencari informasi tentang pelanggaran norma dasar, kode etik, dan perilaku ASN, serta memeriksa dan mengklarifikasi dokumen pelanggaran tersebut. Mengenai batas usia pensiun, bagi pejabat pimpinan tinggi adalah 60 tahun, bagi pejabat administrasi adalah 58 tahun, dan bagi pejabat fungsional sesuai ketentuan yang berlaku. Semangat UU ASN adalah menggerakkan pegawai dari zona nyaman ke zona kompetitif. Pengisian jabatan pimpinan tinggi dilakukan secara open bidding, yaitu terbuka dan kompetitif di kalangan PNS dengan memperhatikan syarat kompetensi, kualifikasi, kepangkatan, diklat, rekam jejak, dan integritas. Manajemen administrasi perkantoran. Topik terakhir adalah manajemen administrasi perkantoran. Istilah administrasi perkantoran dan manajemen perkantoran sering digunakan dengan arti yang sama. Namun, administrasi biasanya lebih ditekankan sebagai tindakan atau urusan negara, sedangkan manajemen lebih ditekankan pada urusan perusahaan. Walaupun demikian, kini penerapan manajemen pada urusan negara juga makin banyak. Definisi administrasi dapat dilihat dalam arti sempit dan luas. Dalam arti sempit atau administrasi, meliputi kegiatan catat-mencatat, surat-menyurat, pembukuan ringan, ketik-mengetik, agenda, dan sebagainya. Dalam arti luas, menurut Leonardi, administrasi adalah proses yang pada umumnya terdapat pada semua usaha kelompok. H.A. Simon mendefinisikannya sebagai kegiatan dari kelompok yang mengadakan kerjasama untuk menyelesaikan tujuan bersama. William D. Newman menyebutnya sebagai petunjuk, bimbingan, kepemimpinan, dan pengawasan usaha kelompok individu untuk mencapai tujuan bersama. Ciri-ciri administrasi secara umum adalah adanya kelompok individu, adanya kerjasama, adanya kegiatan atau proses usaha, adanya bimbingan, kepemimpinan, dan pengawasan, serta adanya tujuan. Lalu, apa itu manajemen perkantoran? Evans W. Hay mendefinisikannya sebagai fungsi yang menyangkut manajemen dan pengarahan semua tahap operasi perusahaan mengenai bahan keterangan, komunikasi, dan ingatan organisasi. Arthur Grager menyebutnya sebagai fungsi tata penyelenggaraan terhadap komunikasi dan pelayanan warkat organisasi. Sementara George R. Terry menyatakan manajemen kantor adalah perencanaan, pengorganisasian, pengkoordinasian, dan pengawasan pekerjaan kantor untuk mencapai tujuan. Kesimpulannya, manajemen perkantoran merupakan rangkaian aktivitas merencanakan, mengorganisasi, mengarahkan, mengawasi, dan mengendalikan yang berhubungan dengan pekerjaan perkantoran. Terdapat perbedaan pendapat mengenai terminologi ini. Pendapat yang menyamakan administrasi dan manajemen, seperti William H. Newman dan M. E. Dimmock, menganggap administrasi sama dengan manajemen atau manajemen adalah pendekatan terencana untuk memecahkan masalah. Sedangkan pendapat yang membedakan seperti Dalton E. McFarland dan Otway Teed menyatakan administrasi ditujukan untuk penentuan tujuan pokok dan kebijakan. Sedangkan
Manajemen ditujukan untuk pelaksanaan kegiatan guna mencapai tujuan tersebut. Berbicara tentang perkantoran, kantor adalah tempat diselenggarakannya kegiatan menangani informasi, serta proses menangani informasi, mulai dari menerima, mengumpulkan, mengolah, meminjam, sampai mendistribusikan informasi. Fungsi kantor meliputi menerima keterangan, mencatat keterangan, menyusun keterangan, memberi keterangan, dan menjamin aktiva-aktiva. Tujuan manajemen perkantoran adalah untuk memberi keterangan lengkap bagi pelaksanaan tugas secara efisien, memberi catatan dan laporan bermanfaat dengan biaya terjangkau, membantu perusahaan memelihara dan memenuhi kebutuhannya, memberikan pekerjaan tata usaha yang cermat dan pelayanan kepada mitra kerja, serta membuat catatan yang lebih baik. Menurut John McDonald, fungsi manajemen perkantoran meliputi kepegawaian perkantoran atau personel, metode perkantoran atau methods, perlengkapan perkantoran atau equipment, faktor fisik dalam kantor atau fisikal, biaya perkantoran atau cost, dan kebijakan perkantoran atau polisi. Demikian materi pertemuan pertama ini. Terima kasih. Sebagai penutup, ingatlah kata-kata Imam Syafi'i. Jika kamu tidak tahan dengan lelahnya belajar, maka kamu harus tahan dengan perihnya kebodohan.